yang menceritakan seorang pria yang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan pria lainnya. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama Korea yang menceritakan seorang pria yang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan pria lainnya. Ya, bisa dibilang pria ini kelainan. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingatkan untuk Anda semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng kuning di bawah ini agar saya bisa memberikan info update film terbaru dan berbagi cerita soal film apapun yang Anda suka. Tidak perlu lama-lama lagi, kali ini saya akan membahas sebuah film drama Korea terbaru di tahun 2022. Judulnya adalah Love and Laces. Di awal mula, film ini kita melihat seorang wanita dan seorang pria bertemu, dan ketika sama-sama ingin berangkat kerja, mereka berdua saling menatap saja seperti orang lain pada umumnya. Tiba-tiba di tempat kerja, mereka ternyata satu kantor, dan kantor yang sama lagi di kantor itu, di mana Ji-ho, sang pria, dan perempuan itu bernama Ji-wo, dua nama yang hampir mirip, Ji-ho sama Ji-wo. Disinilah mereka saling kenal. Pada saat ini Ji-ho mendapat penghargaan dari ketua atau manajer perusahaannya, dan Ji-ho pun mendapatkan pujian dari teman-teman kerjanya, dan memang Ji-ho terpopuler di kantornya. Di sisi lain, Ji-wo sang perempuan merasa tidak terima karena dia dipekerjakan satu tim bersama Ji-ho untuk pekerjaan kantor. Pada saat istirahat, sang Ji-ho melihat Ji-wo yang sedang makan dengan teman perempuannya yang bernama Hyumi. Kemudian Ji-ho menghampiri Ji-wo lalu berterima kasih di mana Ji-wo telah membantunya. Pada malam hari, Ji-wo dan ibunya bercerita tentang seorang pria idaman Ji-wo. Singkat cerita, di pagi harinya, Ji-wo tiba di kantornya lalu menanyakan kepada security tentang sebuah paket yang sudah dia pesan. Tapi ternyata paket tersebut sudah diambil dan dipindahkan oleh seseorang, yaitu temannya sendiri, yaitu Ji-wo. Tentunya Ji-ho merasa heran kenapa paketnya ada di tangan Ji-wo. Dengan paniknya, Ji-ho berlari sampai kepalanya terbentur di pintu lift. Dimana saat itu Ji-ho sudah ada di mejanya yang sedang membuka paket yang dipesan oleh Ji-ho. Tak lama kemudian muncul Ji-ho dalam keadaan tergesa-gesa dan ngos-ngosan tentunya. Lalu tiba-tiba ia merampas paket tersebut yang sudah dia pesan. Di sini Ji-ho tidak tahu paket itu punya Ji-ho. Tetapi semua itu sia-sia. Paketnya sudah dibuka dan barang sudah dipegang oleh Ji-ho. Barang itu sudah terlihat mirip seperti kalung anjing pada umumnya. Ji-ho bertanya untuk apa, tapi Ji-ho berusaha untuk menutupi itu semua agar Ji-ho tidak heran. Dengan alasan yang mungkin masuk akal, Ji-ho ini percaya. Sebaliknya, Ji-ho juga melihat kupon di dalam kardus paket tersebut. Saat ini mereka saling berebutan ingin membuang kardus paketnya. Kardus malah jatuh dan terlihat poster browser, yaitu dengan gambar 18+. Saat itu Ji-ho merasa malu karena menurut Ji-ho telah melihat poster tersebut. Akan tetapi Ji-ho tidak melihat gambar itu, melainkan Ji-ho menanyakan kuponnya. Di sini Ji-ho merasa aman. Dan tak lama kemudian, di kantin kantor mereka bertemu lagi. Ada banyak rekan kerja di saat itu yang sedang makan. Kemudian salah satu teman kerjanya sedang menonton kartun yang sangat lucu, di mana film kartunnya menceritakan tentang 18+.
Tentunya Jiho kaget dan ingin muntah mendengar film kartun tersebut, dan di sisi lain Jiwo melihat Jiho yang sedang ingin muntah. Dan pada malam harinya Jiho yang sedang bercakap melalui handphonenya sambil berkhayal tentang perempuan yang sudah lama dia impikan. Di sisi lain, di mana Jiwo berolahraga pada malam hari dan tidak sengaja Jiwo melihat laboratorium yang berisi pakaian seksi, lalu membayangkan di mana Jiho berada di dalamnya. Nah, tetapi itu semua hanya khayalan Jiwo saja. Tiba-tiba khayal itu hilang. Dan tidak sengaja ibu Jiwo melihat anaknya yang sedang berdiri di depan baju laboratorium tersebut. Dan kemudian ibu Jiwo menghampirinya dengan wajah tersenyum, lalu mengajak masuk ke dalam laboratorium. Tapi Jiwo tidak mau. Jiwo merasa malu di depan ibunya, padahal ibunya mau membelikan baju itu untuknya. Singkat cerita, di pagi hari Jiho mengagetkan Jiwo dengan pakaian atau kostum boneka. Tentunya Jiwo pun langsung ingin mengetahui siapa orang dalam kostum tersebut. Kemudian dengan cara mendorongnya, tak lama kemudian Jiho terjatuh dan terbentur. Saat ini penyamaran Jiho terbongkar. Tentunya Jiwo terheran-heran. Ternyata di dalam kostum tersebut adalah temannya sang Jiwo, di mana Jiho sudah merasa pusing di dalam kostum tersebut. Lalu Jiwo mengajaknya ke rumah sakit. Setelah itu Jiho diperiksa. Dan saat ini mereka sudah mulai akrab dan saling mengetahui satu sama lain. Di pagi hari kantornya mengadakan pameran boneka dan balon, di mana Jiwo tak lepas dari pandangan Jiho kemanapun dia pergi. Setelah semuanya selesai, kantornya mengadakan makan bersama. Setelah acara makan selesai, semua rekan kerjanya sudah pulang. Tinggal Jiwo seorang diri yang sedang mencari taksi. Tetapi tak satupun taksi datang. Dan pada saat ini Jiwo terdengar suara tangisan. Kemudian mencari suara tangis itu dari mana. Ternyata suara tangis itu di mana Jiwo terlihat sedih di tempat samping mobil. Jiwo menghampirinya dan Jiwo menceritakan tentang masalah hidupnya kepada Jiwo dan kelainan yang dimilikinya. Keesokan harinya mereka diam saja seperti tidak ada hal yang terjadi. Di mana Jiwo sedang perjalanan ke suatu ruangan. Tentunya Jiwo ingin tahu maksud Jiwo, lalu mengikutinya. Tiba-tiba dalam ruangan tersebut Jiwo memberikan penutup mata kepada Jiwo. Di sini Jiwo bertanya kepada Jiwo yang matanya sedang tertutup. Saling tahu lebih jauh lagi-lagi. Lalu menawarkan perjanjian. Jiwo pun dan menyepakatinya. Singkat cerita, sudah jam pulang kerja. Pada saat itu cuaca sedang hujan. Mereka bertemu di mana Jiho membawa payung lalu mengajak Jiwo pulang bersama. Di malam hari Jiho bahagia karena Jiwo mau pulang dan menjadi tuannya yang sudah dia sepakati tadi. Perjanjian itu Jiwo pun ingin membantu kelainan Jiho. Di sisi lain, Jiwo tahu bagaimana cara menjadi tuan room yang baik. Pada pagi hari mereka berdua bertemu lagi di balkon kantor. Jiwo memberi hadiah berupa kacamata sebagai tanda jadi memulai permainan mereka yang sudah mereka sepakati bersama. Di mana Jiwo memperlakukan Jiwo sebagai tuannya, Jiwo pun menyepakati itu. Semua mulai menuruti perkataan Jiwo. Lalu mereka berdua menghampiri hotel di mana Jiho diajar dan dilatih seperti perilaku anjing yang baik kepada tuannya. Tak lama kemudian mereka berdua keluar dari hotel tersebut. Keesokan harinya, Jiho mengajak Jiho untuk makan malam, di mana saat itu Jiho diperlakukan seperti tuannya, memberikan hadiah berupa sepatu berwarna merah, kemudian mengajak belajar lagi seperti sebelumnya. Keadaan ini Jiho semakin tersiksa dan penuh luka di punggungnya, dan di mana Jiho diperlakukan seperti anjing. Tak lama kemudian itu semua selesai. Mereka berdua pulang dan saling membayangkan hal yang dilakukannya tadi. Mereka berdua senang dan bahagia. Dan singkat cerita, saat itu kantornya mengadakan rapat di mana mereka bertemu lagi dan menceritakan perjanjiannya lagi. Sepulang kantor, di mana Jiho diperlakukan seperti sebelumnya, mereka melakukan itu sepanjang hari sepulang kantor. Pada saat ini mereka berdua saling percaya diri, di mana Jiho baik kepada tuannya. Di sisi lain, Jiwo telah berperilaku sebagai tuan yang baik. Singkat cerita, Jiho mengajak Jiwo ke suatu tempat di mana tempat itu mempunyai taman dan tempat makan sambil berjalan, dan mereka saling bergandengan tangan dan makan bersama. Saat itulah mereka berdua mulai merasakan perasaan yang sama dan saling baper tentunya, dan saling menutupi perasaannya. Saat ini, Jiho ingin mengatakan sesuatu kepada Jiwo, dan tentu saja Jiwo ingin mendengarnya sambil mengambil barang yang ada di tasnya. Tak sengaja tas itu malah jatuh ke lantai. Sambil mendengar perkataan Jiwo, Jiwo ingin mengambil barang yang jatuh dari tasnya. Tak disangka, kepalanya terbentur di meja. Di sisi lain, Hyumi menelpon Jiwo.
Pada saat itu, perkataan Jihyo tak terdengar oleh Jiwo karena temannya yang menelpon kemudian mengatakan, "Aku tidak mau lagi bertemu dengan kamu," cakap Jihyo kepada Jiwo. Di sisi lain, Hyumi ini menyuruhnya ke hotel tempat di mana dia berada. Tiba di mana Hyumi berada, Jiwo dan Jihyo pun kaget dengan kelakuan Hyumi, seperti seorang mafia yang mengikat seorang laki-laki di ruangan tersebut. Kemudian Jihyo dan Jiwo mengajaknya untuk pulang. Singkat cerita, di atas mobil mereka membahas masalah yang dialami oleh Hyumi yang mungkin stres. Setelah sampai di rumah, Jiwo memikirkan perkataan Jihyo, mengatakan, "Aku tidak mau lagi berkencan denganmu." Di sisi lain, Jihyo juga memikirkan hal yang sudah ia katakan. Keesokan harinya, Jihyo mengingat pada saat bersama mantannya dan mengatakan jijik dan mempunyai trauma. Di sisi lain, Jiwo curhat kepada Hyumi di mana Jiwo membahas tentang masalah dirinya dengan Jihyo. Singkat cerita, pada saat di kantor di mana rekan kerjanya ingin menyentuh kacamata yang diberikan oleh Jiwo, tetapi Jihyo menolaknya. Lalu ia berkata, "Mungkin ini jimat saya," supaya tidak ada yang bisa memegang kacamata tersebut. Jiwo memberitahu Jihyo bahwa syarat dan permainan telah berakhir, akan segera dimulai kembali. Jihyo pun bersiap-siap. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Ternyata datang adalah mantan yang bernama Hana. Dia datang karena merasa Jihyo mempunyai utang kepadanya. Merasa tidak terima keadaan ini, mereka berdua saling menyalahkan. Tak lama kemudian, mantannya ini menghancurkan sebagian piring yang berisi makanan yang sudah Jihyo siapkan untuk bertamu dengan Jihyo. Lalu pergi begitu saja, dan tak sengaja Hana dan Jihyo bertemu di depan rumah Jihyo. Hana bertemu dengan Jihyo di depan pintu di rumah Jihyo, tetapi tidak ada kata sepatah pun yang keluar dari mulut Jihyo dan Hana. Hanya saling menatap lalu pergi. Jihyo pun masuk ke rumah Jihyo melihat piring makanan yang berhamburan keluar setelah dilempar oleh Hana. Kemudian Jihyo bertanya kepada Jihyo, "Apakah kau bersamanya lagi?" Jihyo menjawab, "Tidak." Singkat cerita, mereka mulai kebiasaan mereka, permainan yang sudah disepakati. Tak lama, Jihyo dan Jiwo merasa menyesal apa yang telah mereka lakukan selama ini dan mereka perbuat, dan ingin mengakhiri itu semua. Singkat cerita, di mana Jihyo menemui Hyumi ingin menanyakan semua hal tentang Jihyo. Di sini Hyumi menceritakan semua hal tentang Jihyo yang juga mengalami kelainan yang sama seperti Jihyo. Di sini Jihyo pun sadar dan telah mengetahui bahwa Jihyo pun mempunyai kelainan. Lalu Jihyo berkata kepada Hyumi bahwa Jihyo lah yang terbaik untuknya. Singkat cerita, mereka berdua dipertemukan lagi di mana hubungan mereka berdua telah diketahui seluruh teman-temannya. Saat ini Jihyo mengatakan perasaannya kepada Jihyo, bahwa dia menyukai Jihyo di depan atasan dan rekan kerjanya. Lalu keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yang bahagia. Jihyo pun bahagia tersenyum mendengar perkataan Jihyo. Lalu Jihyo berkata kepada, "Apakah kau masih mau melanjutkan syarat atau kontrak hubungan kita?" "Ya, tentu saja," kata Jihyo. Disinilah akhir sandiwara mereka dan saling mencintai bagaikan pasangan suami istri. Itu adalah kisah yang sangat menarik dari film drakor terbaru 2022. Kalau kalian punya referensi film baru lagi, tulis di bawah. Kalian pengen saya bahas film apa lagi? Tulis di bawah. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Man Said. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat R2. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.